Night and day, it rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosa Aurelia Susanto dengan NPM 2316310303058. Saya dari jurusan Ekonomi Fakultas Saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi, dan di sini saya ingin membuat video tugas dari mata kuliah Literasi Digital dengan durasi video maksimal 50 menit. Jujur sebenarnya aku nggak mau bikin video monoton kayak gini aja, muka aku doang gitu. Kayak sebenarnya tadinya pengen bikin yang lebih effort gitu, tapi ternyata pas udah bikin PPT di tengah jalan, PPT-nya tiba-tiba tidak tersave. Sebenarnya nggak semua materi, cuma materi-materi akhir itu nggak ke-save. Jadi kayak karena waktunya sudah sangat amat mepet, ya Allah rambut. Karena waktunya itu udah sangat mepet, jadi besok itu udah pengumpulan terakhir, deadline. Kenapa baru bikin sekarang? Karena sebenarnya minggu ini tuh kita ada UAS UTS. Ya pokoknya ulangan tengah semester UTS. Kita tuh minggu ini lagi UTS, sedangkan hari Senin itu full dengan akuntansi abis, hitung-hitungan. Dan hari ini adalah manajemen pelajarannya. Jadi emang dari minggu kemarin sebenarnya persiapannya buat hari Senin. Jadi kayak belajarnya belajar akuntansi, matematika gitu. Ternyata sama aja saya gitu. Tapi kayak emang ngabisin belajarnya minggu kemarin tuh untuk hari Senin gitu. Jadi video ini tidak kepegang gitu. Jadi baru bisa bikin video ini sekarang. Mana durasi 50 menit. Aku juga jujur aku nggak tahu mau ngomongin apa di sini untuk 50 menit, karena aku dapat materinya itu 5 materi sebenarnya. Cuma aku searching dari segala macam situs, aku cuma mengumpulkan sedikit informasi dari 5 materi itu. Jadi aku bingung sebenarnya. Dan kalian mau tahu, ini itu udah 1:30 kalau nggak salah, jam 1 sih. Bentar, kita lihat jam ya. Oh ini ada jam. Oh jam 1 pas. Ini tuh jam 1 siang. Tadinya aku mau tidur, tapi ya tugas aku belum kepegang, jadi udah ya. Jadi ya udah bikin video di jam segini. Nanti jam 5 ada kelas lagi, ada ulangan lagi gitu. Jadi kayak emang karena besok udah dikumpulin, jadi kayaknya malam baru bisa diedit. Dan takutnya YouTube-nya error kayak waktu itu guys. Jadi aku lebih memilih untuk membuat videonya sekarang supaya tidak apa ya, nggak apa-apa sih. Nggak tahu lo mau bikin apa aku tuh sebenarnya, tapi kayak yang pasti aku bikin video ini untuk nilai ulangan aku lagi. Jadi kalau misalkan ini jelek ya udah, karena saya bukan vlogger asli. Kenapa sih kerudung? Jadi aku akan ngebahas 5 materi yang sudah dosen aku ajarkan, yaitu Jadi materinya itu ada materi database atau basis data, terus ada materi tentang AI juga, sistem informasi, terus ada big data sama pemrograman. Jadi 5 materi itu akan aku sampaikan di satu video ini dengan durasinya 50 menit. Jadi please jangan dihujat kalau misalkan video aku gini-gini aja, karena jujur aku tuh nggak bisa ngedit. Terus tadi udah mau ngedit apa segala macam, mau ribet, ternyata nggak bisa. Jadi kayak yaudah, daripada saya tidak mengumpulkan video dan tidak mendapat nilai, lebih baik lebih baik saya buat video. Jadi di belakang HP ini pakai HP ya. Jadi di belakang HP ini ada laptop
yang isinya sudah ada beberapa materi yang mau aku sampaikan ke kalian gitu. Ini kaki nggak sopan, tapi saya pakai rok, dia agak ribet, bentar. Oke, aku mau ngejelasin tentang basis data. Jadi basis data itu mungkin yang kalian kenal dengan sebutan database ya guys, karena jujur aku sendiri pas denger basis data itu kayak emang gak asing. Cuma pas aku search, ternyata basis data itu adalah database dan aku nggak tahu gitu. Emang akunya yang norak kayaknya. Terus database. Oke, kita lanjut. Database sendiri adalah kumpulan data yang terstruktur dan disusun agar dapat diakses, dikelola, dan dapat diperbaharui dengan mudah. Basis data adalah informasi yang terorganisir secara sistematis dalam suatu sistem komputer. Basis data juga digunakan untuk menyimpan, mengelola, mengakses data dengan sangat efisien. Basis data juga terdiri dari tabel yang terdiri dari baris dan kolom, dan setiap barisnya juga memiliki entitas atau objek dalam sistem. Basis data dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, ilmu pengetahuan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain. Terus tujuan utama dari basis data atau database ini sendiri adalah untuk penggunaan basis data untuk menyimpan data dengan cara yang terstruktur, aman, dan juga efisien, sehingga memungkinkan penggunanya untuk melakukan manipulasi data seperti menambah, mengubah, atau juga bisa menghapus data dengan sangat mudah gitu. Di dalam materi basis data ini sendiri juga ada beberapa jenis data yang mungkin sering kita gunakan gitu. Salah satunya adalah termasuk ada basis data relational atau jenis basis data relational ini adalah jenis basis data yang paling umum kita gunakan. Dalam basis data relasional, data dapat kita simpan dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan juga kolom. Setiap tabelnya juga memiliki entitas atau objek dalam sistem, dan setiap baris di dalam tabel mewakili satu entitas atau objek yang spesifik. Basis data relasional ini juga menggunakan kunci primer atau primary key untuk mengidentifikasi secara unik setiap baris dalam tabel. Kunci primer adalah kolom atau kombinasi kolom yang memiliki nilai unik untuk setiap baris gitu. Selain itu juga tabel dalam basis data relational dapat memiliki hubungan atau relationship antara satu sama lain melalui kunci asing atau forage key. Kunci asing menghubungkan kolom dalam satu tabel dengan kolom tabel lain gitu. Ini juga memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi penggabungan data dari beberapa tabel. Keuntungan utama dari basis data relational ini adalah kemampuannya untuk menyimpan data dengan struktur yang terorganisir dan struktur dengan baik. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan manipulasi data dengan mudah, seperti menambah, mengubah, atau juga menghapus data. Selain itu, juga basis data relasional juga menyediakan mekanisme untuk menjaga integritas data dengan menggunakan aturan dan batasan tertentu seperti kunci primer dan kunci asing. Ini kayaknya tadi udah ya, tapi udah lah ya. Soalnya gitu, gimana dong? Soalnya aku nyari dari beberapa sumber guys, jadi mungkin ada yang sama, ya udah lah ya. Aku ngomong dari tadi ternyata belum ada 10 menit tuh kayak mana? Aduh.
Bentar ya. Insyaallah aku cantik sekali. Ini kalau orang yang nonton pasti ini. Tapi udah lah ya. Bingung mau ngomong apa. Bentar. Aku punya ini dong. Udah lah ya, kayak nge-vlog biasa aja sih. Kayak biasa aja gitu. Kayak kemarin aja. Bedanya kemarin tuh tengah malam. Ini siang bolong. Aku belum sholat zuhur tahu untuk bikin video ini. Gimana ya? Sumpah. Aku bingung, tapi kayak aku nggak akan nge-cut video ini karena kalau nggak gitu, aku nggak tahu sih, kayaknya akan ada suara kipas ya. Tapi kalian harus tahu sendiri kalau misalkan Kerawang itu panas. Jadi please banget jangan komen kalau misalkan kayak aduh mata gue kelilipan. Taruh bentar guys. Ini lumayan menambah. Aduh. Udah oke. Cuma gue goreng-goreng, tapi gue harap gak ada yang nonton video ini. Jadi mereka taunya gue ngejelasin materi dengan bener aja lah ya. Udah ayo lanjut. Jadi selanjutnya itu ada terus lanjut dari basis data relational ini juga mendukung bahasa query yang kuat seperti SQL atau yang disebut Structured Query Language yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan operasi kompleks seperti penggabungan data, pengurutan, pengelompokan, dan juga pemfilteran data. SQL ini juga digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus data tabel dan indeks dalam basis data relasional. Namun, basis data relasional ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Semisalnya, ketika jumlah data menjadi sangat besar, kinerja basis data relasional juga dapat menurun. Selain itu, basis data relasional ini tidak selalu cocok untuk semua jenis data, terutama data yang memiliki struktur yang kompleks atau data yang bersifat semi struktural. Dalam kasus seperti ini, basis data non-relasional atau basis data berorientasi objek mungkin lebih cocok. Terus sebentar ya, mau ngeliat baterai laptop ya. Oh, penuh bro. Oke, aduh ngantuk. Astagfirullahaladzim, bikin nyari nilai gini apa ya Allah. Oke. Selanjutnya ada basis data berorientasi objek atau Object Oriented Database atau singkatannya OODB gitu. Adalah jenis basis data yang dirancang khusus untuk menyimpan dan mengelola objek-objek dalam sistem. Basis data berorientasi objek juga menggabungkan konsep dari pemrograman berorientasi objek dengan manajemen basis data. Dalam basis data berorientasi objek, data disimpan dalam bentuk objek yang memiliki atribut dan juga metode. Objek dalam basis data berorientasi objek mirip dengan objek dalam pemrograman berorientasi objek yang memiliki keadaan atau state dan perilaku atau behavior. Setiap objek dalam basis data berorientasi objek memiliki identitas yang unik dan dapat saling berinteraksi melalui pesan. Keuntungan utama dari basis data berorientasi objek adalah kemampuannya untuk menyimpan data yang kompleks dan bersifat semi-struktural dengan lebih baik daripada basis data relasional. Basis data berorientasi objek memungkinkan pengguna untuk menyimpan objek yang kompleks seperti gambar, suara, video, dan juga dokumen-dokumen, serta mempertahankan hubungan antara objek-objek tersebut. Selain itu, basis data berorientasi objek juga mendukung konsep warisan atau inheritance, polimorfisme, dan enkapsulasi yang merupakan konsep-konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek.
Konsep-konsep ini juga memungkinkan pengguna untuk membuat hierarki objek, membuat atribut, dan juga metode antara objek-objek terkait, dan memodifikasi perilaku objek melalui pewarisan dan polimorfisme. Namun, basis data berorientasi objek juga memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah kurangnya standar industri yang konsisten untuk bahasa query dan antarmuka pengguna. Selain itu, basis data berorientasi objek cenderung lebih kompleks dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya itu ada, masih gitu. Dalam beberapa kasus, basis data berorientasi objek ini juga dapat digunakan bersama dengan basis data relasional dalam suatu sistem yang disebut basis data berorientasi objek relasional atau Object Relational Database atau ORDB. ORDB sendiri menggabungkan kelebihan dari kedua jenis basis data ini, yaitu kemampuan untuk menyimpan data yang kompleks dan bersifat semi-struktural dari basis data berorientasi objek, serta kemampuannya untuk melakukan operasi penggabungan data dan query yang kuat dari basis data relasional. Yang ketiga ada basis data hierarki, yaitu jenis basis data yang menggunakan struktur hierarkis untuk menyimpan dan mengorganisir data. Dalam basis data hierarki, data disusun dalam bentuk pohon atau struktur berhierarki, di mana setiap entitas atau objek memiliki satu induk atau parent dan satu atau lebih anak. Atau child. Setiap entitas dalam basis data hierarki tersebut disebut sebagai simpul atau node, dan simpul-simpul ini juga terhubung satu sama lain melalui hubungan hierarkis. Setiap simpul dapat memiliki banyak anak, tidak hanya memiliki satu induk, tetapi hanya memiliki satu induk saja. Simpul teratas dalam struktur hierarki disebut sebagai akar atau root, sedangkan simpul yang tidak memiliki anak disebut dengan daun atau leaf. Basis data hierarki sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan representasi data dengan struktur hierarkis yang jelas seperti sistem manajemen file, struktur organisasi, atau struktur produk dalam perusahaan. Basis data hierarki juga dapat digunakan untuk mempresentasikan data dalam bentuk pohon keluarga, struktur menu, dan juga struktur kategori dalam sistem e-commerce. Keuntungan utama dari database hierarki sendiri adalah kemampuannya untuk mempresentasikan hubungan hierarki secara langsung dan efisien. Basis data hierarki memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengakses dan memanipulasi data dalam struktur hierarkis, seperti menambah, mengubah, dan juga menghapus simpul dan hubungan hierarkis. Namun, basis data hierarkis juga memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah kurangnya fleksibilitas dalam mengubah struktur hierarki. Jika ada beberapa perubahan dalam struktur hierarki, seperti penambahan atau penghapusan simpul, perubahan tersebut dapat mempengaruhi banyak sekali bagian dari database. Selain itu, basis data hierarki juga cenderung sulit untuk melakukan operasi penggabungan data dari beberapa cabang hierarki. Dalam perkembangan teknologi basis data hierarki telah digantikan oleh basis data relasional yang lebih fleksibel dan juga dapat mengatasi kebutuhan yang lebih kompleks. Namun, dalam beberapa kasus khusus seperti aplikasi yang membutuhkan representasi data dengan struktur hierarkis yang jelas, basis data hierarki masih dapat digunakan.
Selanjutnya itu ada database jaringan atau basis data Basis data jaringan sendiri adalah jenis basis data yang menggunakan struktur jaringan untuk menyimpan dan mengorganisir data. Data basis dalam basis data jaringan, data disusun dalam bentuk grafik yang terdiri dari simpul atau node ya itulah, dan sisi atau edge yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Setiap simpul dalam basis data jaringan dapat memiliki beberapa anak atau child dan beberapa orang tua atau parent. Oh, ini hampir sama data yang kemarin, yang tadi. Hubungan antara simpul disebut dengan hubungan jaringan. Dalam basis data jaringan, hubungan antara simpul-simpul ini didefinisikan melalui tautan atau link yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Basis data jaringan sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan representasi data dengan hubungan yang kompleks dan tidak terbatas, seperti sistem manajemen jaringan, sistem manajemen inventaris, atau juga sistem manajemen proyek. Basis data jaringan juga dapat digunakan untuk mempresentasikan hubungan antara entitas dalam aplikasi seperti struktur organisasi, jaringan transportasi, atau jaringan sosial. Keuntungan utama dari basis data jaringan adalah kemampuannya untuk mempresentasikan hubungan yang kompleks dan tidak terbatas antara entitas. Basis data jaringan memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengakses dan memanipulasi data dalam struktur jaringan, seperti menambah, mengubah, atau juga bisa menghapus simpul dan hubungan jaringan. Namun, basis data jaringan ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah kompleksitas dalam merancang dan memahami struktur jaringan yang kompleks. Basis data jaringan ini juga cenderung sulit untuk melakukan operasi penggabungan data dari beberapa cabang jaringan. Dalam perkembangan teknologi basis data jaringan telah digantikan oleh basis data relasional yang lebih fleksibel dan dapat mengatasi kebutuhan yang lebih kompleks. Basis data relasional menggunakan tabel dan kunci asing untuk menggambarkan hubungan antara entitas. Namun, dalam beberapa kasus-kasus khusus, seperti aplikasi yang membutuhkan representasi data dengan hubungan yang kompleks dan tidak terbatas, basis data jaringan ini masih dapat digunakan. Setiap jenis basis data memiliki karakteristik feature yang berbeda, dan pemilihan jenis basis data yang tepat tergantung pada kebutuhan dan persyaratan aplikasi yang akan dia gunakan. Basis data juga memungkinkan untuk melakukan operasi kompleks seperti penggabungan data dari beberapa tabel, pengindeksan data untuk pencarian cepat, dan juga menjaga integritas data dengan menggunakan aturan dan batasan tertentu. Setelah itu, basis data juga dapat menyediakan mekanisme keamanan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Dalam pengembangan perangkat lunak, penggunaan basis data ini juga sangat penting untuk menyimpan dan mengelola data dengan sangat efisien. Basis data ini juga digunakan dalam analisis data, pemrosesan transaksi, dan juga pengambilan keputusan berdasarkan data atau historis. Halo guys, kita balik lagi ke ini tuh, maaf ya kalau misalkan yang ini kayak gini, yang gini kayak gitu lah. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi kedua, yaitu AI atau Artificial Intelligence. Adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan otak manusia. AI juga bertujuan untuk membuat komputer dapat belajar, berpikir, dan juga bertindak seperti manusia. Sebentar, HP aku panas. Terus ada beberapa pendekatan dalam pengembangan AI, termasuk machine learning,
Machine learning sendiri adalah pendekatan melibatkan penggunaan algoritma dan model statistik untuk mengajarkan komputer bagaimana mempelajari pola dari data yang sudah diberikan. Dalam machine learning, komputer dapat mengenali pola, pembuatan prediksi, dan juga mengambil keputusan berdasarkan data yang sudah diberikan. Terus yang kedua itu ada deep learning. Kayak jamet aku. Sebentar guys, supaya tidak jadi kayak tutorial hijab udah. Terus yang kedua itu ada deep learning. Deep learning sendiri adalah subbidang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau artificial neural networks yang terinspirasi dari struktur dan fungsi otak manusia. Deep learning memungkinkan komputer untuk mempelajari representasi hierarkis dari data yang kompleks seperti gambar, suara, dan juga teks. Miring ya? Terus yang ketiga itu ada natural language processing atau NLP. Ini adalah bidang AI yang berfokus pada pemahaman dan pengolahan bahasa manusia. Lanjut, NLP memungkinkan komputer untuk memahami, menghasilkan, dan berinteraksi dengan bahasa manusia, baik dalam bentuk teks maupun juga ucapan. Yang keempat ada computer vision. Ini adalah bidang AI yang berfokus untuk memahami dan menganalisis visual. Computer vision memungkinkan komputer untuk melihat, mengenali objek, menginterpretasikan gambar dan video, serta melakukan tugas-tugas seperti deteksi wajah, pengenalan objek, atau pengolahan citra medis. Selanjutnya yang kelima ada robotics. AI juga digunakan dalam pengembangan robotika, di mana komputer dan robot dapat berinteraksi dengan lingkungan fisik dan melakukan tugas-tugas fisik yang kompleks. Robotika AI melibatkan pemodelan, perencanaan, dan juga kontrol robot untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya, AI telah diterapkan dalam berbagai bidang seperti otomatis industri dan kendaraan otonom. Kendaraan otonom, asisten virtual, analisis data, pengenalan suara, pengolahan bahasa alami, permainan komputer, dan masih banyak lagi. Salah satu tujuan utama AI dibuat adalah meningkatkan efisiensi, kecerdasan, dan keterampilan komputer untuk membantu manusia dalam berbagai jenis aspek kehidupan. AI juga dirancang untuk dapat belajar, beradaptasi, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang diberikan. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga kemampuan manusia dalam berbagai bidang, seperti untuk penelitian, pengembangan teknologi, pengambilan keputusan, pengolahan data, dan masih banyak lagi. AI juga dapat membantu dalam mengatasi masalah kompleks yang sulit atau bahkan tidak mungkin dipecahkan oleh manusia secara manual. AI juga banyak memiliki manfaat yang dapat dirasakan di dalam berbagai bidang kehidupan. Contohnya, yang pertama ada peningkatan efisiensi dan produktivitas. AI dapat mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan repetitif, membebaskan waktu dan sumber daya manusia untuk fokus pada kuliah yang lebih kompleks dan kreatif. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor seperti manufaktur, logistik, pelayanan pelanggan, dan juga administrasi. Terus yang kedua ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Kayak AI itu dapat menganalisis data secara cepat dan akurat.
memberikan wawasan yang berharga untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Dengan kemampuan untuk memproses dan menganalisis data dalam skala besar, AI juga dapat membantu dalam mengidentifikasi pola, tren, dan juga peluang yang mungkin terlewatkan oleh manusia. Terus yang ketiga, ada peningkatan keamanan. AI juga dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dalam berbagai aspek kehidupan seperti keamanan siber, pengawasan video, dan deteksi ancaman. Bentar, ada kucing. Kucing tuh suka banget loh ke kamar mandi. Oke, lanjut. AI juga dapat memantau dan menganalisis data secara real time, mengidentifikasi perilaku mencurigakan, dan memberikan peringatan-peringatan dini untuk tindakan yang diperlukan. Yang keempat, ada peningkatan kualitas pelayanan. AI juga dapat digunakan dalam pelayanan langganan untuk memberikan respon cepat dan personalisasi dengan kemampuan untuk mempelajari preferensi dan kebutuhan individu. AI juga dapat memberikan pengalaman yang lebih baik dan memuaskan bagi penggunanya. Yang kelima, ada kemajuan dalam bidang medis. AI ini juga dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit, perawatan pasien, dan penelitian medis. Dengan analisis data yang canggih, AI dapat membantu dalam mengidentifikasi pola dan gejala penyakit, memprediksi resiko kesehatan, dan memberikan rekomendasi pengobatan yang lebih efektif. Yang keenam, ada inovasi tentang teknologi. Oke, kita tutup aja. Gelap nggak sih kalau ditutup? Oh enggak guys, tutup aja deh biar lebih. Oke, selanjutnya yang keenam itu ada inovasi teknologi. AI telah menjadi pendorong utama dalam pengembangan teknologi baru seperti mobil otonom, robotika, Internet of Things atau IoT, dan masih banyak lagi. AI juga memungkinkan sistem untuk belajar dan beradaptasi dengan lingkungan mereka, membuka pintu bagi kemajuan teknologi yang lebih lanjut. Yang ketujuh ada peningkatan efisiensi energi. AI juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan energi dalam berbagai sektor seperti transportasi, manufaktur, dan pengelolaan data bangunan. Dengan analisis data yang akurat, AI juga dapat mengidentifikasi area di mana penggunaan energi dapat dikurangi atau dioptimalkan. Ini hanya beberapa banyaknya contoh manfaat AI, dan potensi penggunaannya terus berkembang seiring dengan berjalannya kemajuan teknologi dan penelitian dalam bidang ini. AI juga memiliki beberapa fungsi yang dapat digunakan dalam berbagai bidang. Contohnya ada pengolahan dan analisis data. AI dapat digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dalam skala yang besar dengan kemampuan untuk memproses data dengan cepat dan juga akurat. AI juga dapat mengidentifikasi pola, tren, wawasan yang berharga dari data yang kompleks. Terus yang kedua ada pembelajaran mesin. AI menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk belajar dari data dan pengalaman sebelumnya. Dengan mempelajari pola dan hubungan dalam data, AI dapat menghasilkan model prediktif yang dapat digunakan untuk membuat prediksi dan pengambilan keputusan. Yang ketiga ada pengenalan pola dan citra. AI juga dapat digunakan untuk mengenali pola dan citra dalam data seperti pengenalan wajah, pengenalan suara, atau juga bisa pengenalan tulisan tangan. Ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti keamanan, pengenalan karakteristik produk, atau juga pengenalan emosi.
Pemrosesan bahasa alami. Kenapa sih aku capek? AI juga dapat digunakan untuk memahami dan memproses bahasa manusia secara alami. Ini termasuk pemahaman teks, pemrosesan ucapan, dan juga generasi bahasa alami. Pemrosesan bahasa alami digunakan dalam aplikasi seperti chatbot, asisten virtual, atau juga terjemahan otomatis. Oke, selanjutnya kita ke materi yang ketiga, yaitu sistem informasi. Astagfirullahaladzim, masih materi yang ketiga. Jadi, sistem informasi adalah suatu rangkaian komponen yang saling terkait dalam bekerja bersama-sama untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan juga menyebarkan informasi dalam suatu organisasi atau lingkungan bisnis. Sistem informasi terdiri dari orang-orang, prosedur, perangkat lunak, perangkat keras, dan juga data yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk mendukung operasi dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Komponen utama dalam sistem informasi meliputi orang, merupakan pengguna dan pengelola sistem informasi. Orang-orang ini terlibat dalam pengumpulan, pengolahan, dan juga penggunaan informasi dalam organisasi. Yang kedua ada proses. Proses merupakan langkah-langkah atau aktivitas yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengelola, dan mengolah dan mengelola informasi. Proses ini juga dapat melibatkan input, pemrosesan, dan juga output informasi. Yang ketiga ada perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan program komputer yang digunakan untuk mengelola dan memproses informasi. Perangkat lunak dalam sistem informasi dapat mencakup seperti aplikasi bisnis, basis data, sistem operasi, dan juga perangkat lunak lainnya. Yang keempat ada perangkat keras. Ada perangkat ada perangkat keras. Perangkat keras merupakan perangkat fisik yang digunakan untuk menyimpan, mengolah, dan mengirim informasi. Ini termasuk komputer, ini juga termasuk yang kayak komputer, server, jaringan, perangkat penyimpanan, dan juga perangkat keras lainnya. Yang kelima ada data. Data merupakan fakta-fakta mentah yang dikumpulkan dan disimpan dalam sistem informasi. Data ini dapat berupa teks, angka, gambar, suara, atau bentuk lainnya. Nah, terus sistem informasi digunakan untuk mengumpulkan data, menyimpan, mengelola, dan juga menyebarkan informasi yang diperlukan untuk mendukung operasi bisnis, pengambilan keputusan, dan juga analisis dalam suatu organisasi. Sistem informasi juga dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti manajemen, keuangan, pemasaran, produksi, dan juga sumber daya manusia. Tujuan utama dari sistem informasi sendiri adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga kualitas pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Sistem informasi juga dapat membantu dalam pengelolaan data, komunikasi, kolaborasi, dan juga pengendalian dalam suatu organisasi. Manfaat dari SI sendiri adalah pengolahan data yang efisien, seperti membantu dalam pengumpulan, penyimpanan, dan juga pengolahan data secara efisien. Hal ini memungkinkan akses yang mudah dan cepat terhadap informasi yang diperlukan, mengurangi kebutuhan akan pencarian manual, dan juga pengolahan data yang rumit. Terus yang kedua ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Kayak dia tuh menyediakan informasi yang relevan dan akurat gitu kepada setiap pengambilan keputusan. Terus yang ketiga ada peningkatan efisiensi operasional yang dapat mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan repetitif dan mengurangi keterlibatan manusia dalam tugas-tugas sederhana. Tugas-tugas sederhana. Yang keempat ada kolaborasi dan komunikasi yang baik.
Itu adalah memfasilitasi itu seperti kayak komunikasi yang baik. Jadi kayak kolaborasi dan komunikasi antar individu dan departemen dalam suatu organisasi dengan fitur seperti email, pesan instan, dan platform kolaborasi. Anggota tim dapat berbagi informasi, berdiskusi, dan juga bekerja sama secara efektif. Terus yang kelima ada peningkatan pengawasan dan kontrol yang memungkinkan pengawasan dan kontrol yang lebih baik terhadap operasi bisnis dengan fitur seperti pemantauan real time, audit trail, dan kontrol akses organisasi yang dapat mengidentifikasi masalah dengan cepat, mencegah kecurangan, dan juga menjaga keamanan data. Yang keenam ada peningkatan pelayanan pelanggan, seperti untuk meningkatkan pelayanan pelanggan itu kayak dengan akses cepat ke informasi pelanggan, riwayat pembelian, dan juga preferensi. Organisasi dapat memberikan pelayanan yang lebih profesional dan responsif kepada pelanggan. Yang ketujuh ada pengurangan biaya operasional dan mengoptimalkan proses bisnis, mengurangi kebutuhan akan menggunakan kertas, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Hal ini juga dapat menghasilkan efisiensi yang signifikan dan mengurangi biaya yang terkait dengan operasi bisnis. Yang kedelapan ada peningkatan keamanan data, seperti melindungi data organisasi dari ancaman keamanan dengan fitur keamanan seperti enkripsi data, autentikasi penggunaan, dan pemantauan keamanan. Organisasi dapat menjaga kerahasiaan, integritas, dan juga ketersediaan data mereka. Dan ini tuh cuma beberapa contoh sistem informasi dan beberapa manfaatnya aja sih. Selanjutnya ada materi pemrograman. Ini materi keempat, Masya Allah, tabarakallah, sedikit lagi. Enggak bohong, ini materi banyak banget. Bentar guys, mana ya? Hilang anjay. Ada. Pemrograman itu adalah proses menulis, menguji, memelihara kode komputer untuk membuat program komputer yang dapat menjalankan tugas-tugas tertentu. Pemrograman juga melibatkan penggunaan bahasa pemrograman untuk menginstruksikan komputer agar melakukan serangkaian tindakan atau menyelesaikan output yang diinginkan. Ada berbagai bahasa pemrograman yang digunakan dalam pemrograman, termasuk C, C++, Java, Python, JavaScript, Ruby, PHP, dan masih banyak lagi. Setiap bahasa pemrograman memiliki sinteks dan aturannya yang berbeda untuk menulis kode. Ini ada proses pemrograman, langkah-langkahnya kali ya. Yang ke-1 ada analisis masalah. Ini tuh kayak untuk memahami masalah yang ingin dipecahkan dan merencanakan solusi yang lebih tepat. Ini juga melibatkan pemahaman tentang kebutuhan pengguna, alur kerja yang diinginkan, dan juga persyaratan fungsional dan non-fungsional. Terus ada yang kedua, yaitu perancangan. Jadi setelah kita menganalisis masalah, itu adalah langkah selanjutnya, itu merancang solusi dalam bentuk algoritma atau rencana logis. Ini melibatkan pemilihan struktur data yang tepat, algoritma yang efisien, dan juga ada dan juga desain antar muka penggunaan yang baik. Yang ketiga ada kode penulisan kode, maksudnya saya ini tuh kayak kode program yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman yang telah dipilih. Kode ini telah mengikuti sinteks dan aturan bahasa pemrograman yang digunakan. Terus yang keempat itu pengujian program itu untuk memastikan bahwa itu tuh berfungsi dengan benar dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Pengujian ini juga melibatkan pengujian unit, pengujian integrasi, dan juga pengujian sistem untuk memastikan bahwa program berperilaku
sesuai dengan harapan. Terus yang kelima ada debugging atau pemeliharaan. Ini adalah melakukan debugging itu adalah untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah tersebut. Setelah program berfungsi dengan baik, pemeliharaan rutin mungkin diperlukan untuk memperbaharui atau memperbaiki program sesuai kebutuhan. Pemrograman memungkinkan penggunaan berbagai jenis aplikasi dan sistem, termasuk aplikasi desktop, aplikasi web, aplikasi mobile, dan juga perangkat lunak perusahaan, permainan komputer, dan ya masih banyak lagi. Pemrograman juga dapat melibatkan konsep seperti struktur data, algoritma, paradigma pemrograman, dan desain perangkat lunak untuk menciptakan solusi yang lebih efisien dan efektif. Kalau banyak berhenti di akhir ya udah mohon maaf, ini udah 4 materi, gue udah nggak tahu ini berapa menit. Masalahnya materi basis data tadi tuh hampir 24 menit. Terus selanjutnya adalah tujuan pemrograman. Tujuan pemrograman itu ada yang satu, automatisasi. Ini tuh adalah untuk mengotomatisasikan tugas-tugas yang repetitif dan juga rutin. Dengan membuat program komputer, tugas-tugas ini dapat dijalankan secara otomatis dan juga menghemat waktu dan usaha manusia. Terus yang kedua ada pengolahan data. Pengolahan data ini dibuat dengan cara yang terstruktur dan terorganisir. Program komputernya dapat mengambil data mentah, pemrosesan, dan juga menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Terus yang ketiga, suara aku udah mau habis guys. Yang ketiga ada pengembangan aplikasi. Pengembangan aplikasi itu tuh kayak pengembangan aplikasi perangkat lunak yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Aplikasi ini juga dapat mencakup segala hal, mulai dari aplikasi bisnis, aplikasi mobile, dan juga permainan komputer. Yang keempat ada pengembangan website. Itu tuh kayak yang untuk dengan mudah menggunakan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Pengembangan web dapat membuat tampilan dan fungsionalitas yang diinginkan. Terus yang kelima ada pengembangan sistem operasi. Itu kayak merupakan perangkat lunak inti yang mengendalikan operasi komputer. Sistem operasi memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras dan perangkat lunak lainnya. Yang keenam ada pengembangan kecerdasan buatan, yaitu sistem kecerdasan buatan yang dapat digunakan untuk melakukan tugas-tugas yang membutuhkan pemahaman, pembelajaran, dan pengambilan keputusan seperti manusia. Yang ketujuh ada pengembangan perangkat keras, kayak contohnya seperti microcontroller, robotika, dan juga sistem embedded. Kalian tahu embedded yang pernah kita materi kemarin, ya itu. Gue juga lupa tapi embedded apa. Pemrograman ini memungkinkan kontrol dan interaksi dengan perangkat keras tersebut. Pemecahan masalah yang ke-8. Pemecahan masalah yang kompleks dengan cara yang struktur dan logis. Dengan menggunakan algoritma dan logika pemrograman, masalah dapat dipecahkan secara efisien. Dan tujuan dari pemrograman dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kebutuhan penggunanya. Namun pada dasarnya tujuan untuk pemrograman adalah untuk menciptakan solusi perangkat lunak yang dapat memenuhi kebutuhan dan juga bisa mencapai tujuan yang diinginkan.
materi yang terakhir yaitu Big Data. Big Data itu merujuk pada suatu kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang sulit untuk diproses menggunakan metode tradisional. Data ini biasanya juga memiliki volume yang sangat besar, kecepatan yang tinggi dalam pengumpulan dan penyimpanan, serta keragaman yang luas dalam format dan juga sumber data. Dong. Bentar. Oke. Karakteristik dari bentar guys. Karakteristik kayak apa loh, tapi enak kayak gitu. Oke, kayak gini aja. Nah. Jadi, karakteristik utama dari Big Data itu dikenal sebagai 3V. Yang pertama ada volume. Big Data melibatkan jumlah yang sangat besar, terkadang mencapai terabyte dan atau petabyte. Data ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti sensor, perangkat mobile, medium sosial, transaksi bisnis, dan masih banyak lagi. Yang ketiga itu ada kecepatan. Big Data seringkali dikumpulkan dengan kecepatan yang tinggi dan harus diproses secara real time atau hampir real time. Contohnya adalah data streaming dari sensor sensor AOC atau data transaksi keuangan yang harus diproses dalam hitungan detik. Yang ketiga ada varietas. Big Data dapat berupa berbagai jenis data termasuk teks, gambar, video, audio, dan juga data grafis, data media sosial, kayak gitulah, masih banyak gitu. Data ini juga seringkali terstruktur dan memerlukan analisis yang kompleks untuk menggali informasi yang berharga. Terus selain itu ada juga 2 karakteristik tambahan yang sering dikaitkan dalam Big Data. Yang keempat itu ada veracity atau keakuratan. Big Data seringkali memiliki tingkat keakuratan yang rendah atau tidak pasti. Data ini dapat mengandung kesalahan, duplikasi, atau juga ketidaklengkapan. Oleh karena itu, diperlukan teknik dalam mengandung kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan teknik dan alat khusus untuk membersihkan dan memvalidasi data sebelum analisis. Yang kelima ada nilai. Nilai dari Big Data terletak pada kemampuannya untuk memberikan wawasan dan informasi yang berharga. Dengan menganalisis Big Data, organisasi dapat mengidentifikasi pola, tren, dan juga wawasan baru yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, pengembangan produk, pemasaran yang lebih efektif, dan juga masih banyak lagi. Dan untuk mengelola dan menganalisis Big Data, organisasi menggunakan teknologi dan alat seperti sistem penyimpanan terdistribusi, teknik pemrosesan paralel, analitik data canggih, dan juga kecerdasan buatan. Teknik seperti pemrosesan data paralel, pemodelan prediktif, analisis statistik, dan juga pembelajaran mesin digunakan untuk menggali wawasan dari Big Data dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Tujuan utama dibuatnya Big Data itu adalah untuk mengumpulkan, menyimpankan, dan juga menganalisis volume data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat diolah dengan menggunakan metode tradisional. Berikut adalah tujuan dari Big Data itu ada yang ke-1, itu adalah untuk menganalisis data lebih baik. Big Data memungkinkan berorganisasi untuk menganalisis data dalam skala yang lebih besar dan lebih komprehensif. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang lebih baik, organisasi dapat mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang tren, pola, dan juga hubungan yang
mungkin tidak terlihat dengan menggunakan metode tradisional. Yang kedua ada pengambilan keputusan yang lebih baik dengan menggunakan big data. Organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Analisis data yang mendalam dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi peluang baru, mengoptimalkan operasi, dan juga mengurangi resiko. Yang ketiga ada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Big data dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi area di mana efisiensi produktivitas dapat ditingkatkan. Dengan menganalisis data operasional dan kinerja, organisasi dapat mengidentifikasi proses yang lambat, menghilangkan hambatan, dan juga meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat ada pengembangan produk dan layanan yang lebih baik. Big data juga dapat membantu organisasi dalam memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan dengan lebih baik. Dengan menganalisis data pelanggan, organisasi dapat mengidentifikasi tren dan preferensi yang sedang berkembang hingga dapat mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kelima ada inovasi dan penemuan baru. Big data juga dapat menjadi sumber inspirasi untuk inovasi dan penemuan baru. Dengan menganalisis data yang lebih luas dan beragam, organisasi dapat menemukan pola dan hubungan yang tidak terduga yang dapat mengarah pada penemuan baru, pengembangan produk baru, dan juga pemecahan masalah yang inovatif. Yang keenam ada pengembangan strategi bisnis yang lebih baik. Big data juga dapat membantu organisasi dalam pengembangan strategi bisnis yang lebih baik dengan menganalisis data pasar, data pesaing, dan juga data internal. Organisasi juga dapat memahami tren pasar, mengidentifikasi peluang baru, dan juga mengoptimalkan strategi bisnis mereka. Terus yang ketujuh ada pengembangan kecerdasan buatan. Big data juga merupakan sumber data yang penting untuk pengembangan kecerdasan buatan. Dengan menggunakan big data, sistem kecerdasan buatan dapat belajar dan mengambil keputusan yang lebih baik lagi berdasarkan data yang ada gitu. Dengan memanfaatkan big data, organisasi dapat mengoptimalkan operasi mereka, meningkatkan keputusan bisnis, dan juga mencapai keunggulan yang kompetitif. Namun penting juga untuk kita memperhatikan privasi dan juga keamanan data penggunaan big data. Gitu guys. Oke, terima kasih yang udah nonton. Itu adalah 5 materi yang aku terangkan tentang AI, basis data, terus sistem informasi, big data, dan juga pemrograman. Semoga kalian mengerti dan juga semoga nilai aku bagus untuk ulangan kali ini. Dan aku nggak tahu ini udah 50 menit atau belum, tapi kita closing aja, nanti tinggal kita edit. Dan ya, bye bye, makasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.